Ketika pemerintah kemudian menurunkan level PPKM agak dilonggarkan sedikit, ternyata baru terlihat masyarakat kesadarannya untuk bisa menjaga protokol kesehatan juga masih tidak disiplin. Kalau kita lihat tadi masih banyak pelanggaran dilakukan bukan hanya oleh beberapa tempat seperti kafe, restoran dan sebagainya. Tapi juga ada beberapa orang kemudian yang mengadakan acara keramaian yang mengundang rekan-rekannya. Bahkan juga tadi kita saksikan melakukan ataupun juga menggelar kegiatan senam bersama yang akhirnya juga harus didenda dan juga harus dibubarkan oleh pihak kepolisian ataupun juga pihak keamanan. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah karena memang tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah? Dan untuk bisa menyoroti masalah kebijakan publik ini termasuk juga apa yang harus dilakukan oleh para pelaku dunia hiburan. Ini kita sudah bersama dengan para narasumber. Yang menemani saya di studio ada Pak Trubus Radiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Malam, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu makin seger sepertinya. Seger, ya. Baik. Lain Pak Trubus bersama saya. Saya juga sudah terhubung dengan Mbak Hana Suryani yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Selamat malam Mbak Hana. Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik. Pak Trubus. Selain Mbak Hana juga sudah hadir bersama kita Pak Heri Trianto selaku Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mbak Putri, Mbak Hana, Pak Trubus, apa kabar? Salam sehat semuanya. Baik. Malam Pak Heri. Mbak Hana, ini mungkin bisa diberikan bagaimana kemudian ketika tempat-tempat ini diberikan kelonggaran untuk bisa dibuka, jamnya sebenarnya sudah ada batasannya walaupun ini sudah lebih lama daripada yang kemarin pembatasan yang kemarin, tapi ternyata masih juga banyak yang bandel, masih juga banyak yang kemudian mendatangkan konsumen ataupun pelanggan begitu banyak tidak mematuhi protokol kesehatan. Bahkan kalau saya mendapatkan informasi Holy Wings ini sudah melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali. Kalau saya tidak salah di bulan Februari 2021, Maret dan juga yang terakhir adalah Sabtu kemarin Mbak Hana. Ya, oke Mbak. Jadi pertama-tama yang saya mau sampaikan adalah sayangnya berita yang terlalu dibombardir. Di sini juga saya mengatasnamakan dari berbagai macam pengusaha yang ada di Jakarta ini ribuan. Karena satu aja pengusaha yang melakukan kelalaian dan akhirnya bisa digeneralisir dan akhirnya di blow up seakan-akan kami semua melakukan hal yang sama, pelanggaran atau kelalaian itu, kami sangat menyayangkan. Jadi apabila kami di sini melakukan pengetatan, banyak nggak pengusaha yang ketat? Banyak Mbak, yang baik banyak, tapi ada satu aja kasus dari salah satu ribuan pengusaha, beritanya naiknya seperti ini gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang bagi para teman-teman aparat, teman-teman penegak hukum, Pemda juga khususnya, seharusnya hal-hal ini sudah diantisipasi ya. Kelonggaran yang akan diberikan ini pasti akan ada resiko. Nah, resikonya apa? Ya ada seperti yang tadi telah disebutkan oleh media, beberapa pelanggaran itu pasti ada. Tapi jangan gara-gara satu pelanggaran dan satu atau beberapa berita yang ada, seakan-akan ini Jakarta ini semua melakukan kelalaian. Sehingga akhirnya beritanya yang tadinya kami baru saja bernapas, masyarakat baru saja bisa bekerja menjadi tenaga paruh waktu di tempat-tempat yang baru saja buka. Dengan bombardirnya berita ini, seakan-akan akhirnya kami ini semua di masyarakat menjadi bingung lagi apabila kalau sampai ada penutupan yang atau ada dispensasi yang kurangi lagi dari usaha kami. Seperti itu sih Mbak, kami menyayangkan. Tapi dengan terblow up-nya berita seperti ini ada dampaknya nggak Mbak? Adakah pengusaha-pengusaha yang cerita pada Mbak Hana bahwa wah ini resikonya kita lagi yang kena nih? Oh iya pasti, jadi gini Mbak Putri, mohon maaf. Industri hiburan itu masih yang antri, belum buka itu masih banyak. Jadi yang baru dibuka adalah live musik. Jadi di DKI itu yang baru buka berdampingan dengan restoran adalah live musik. Sementara bar sendiri belum boleh dibuka. Nah, untuk bar sendiri itu baru akan disimulasi wacananya oleh Pemprov dalam waktu dekat. Dan itu aja baru diambil 2 sampel bar yang akan diuji cobakan. Nah, apalagi nanti untuk hiburan yang lain seperti karaoke, diskotik, klub malam atau geria pijat. Nah ini bagaimana nasibnya apabila asumsi negatif itu selalu disamaratakan dengan pelanggar-pelanggar yang sekarang sudah ada.
Nah, Baik. pelanggar yang ada ini rata-rata itu bukan usaha yang sejenis Iya, dengan iya. kami. Itu adalah restoran dan bukan di industri usaha. Namun pelanggaran-pelanggaran itu dijadikan alasan untuk mengulur-ulur usaha-usaha yang sampai hari ini selama hampir 2 tahun ini belum boleh buka. Baik. Jadi sudah tidak ada dasar sebenarnya untuk tidak membuka usaha hiburan yang lain. Baik, Pak Heri juga mungkin bisa berikan tanggapan bahwa kejadian-kejadian seperti ini malah membuat proses untuk bisa usaha-usaha lain atau tempat hiburan lain dibuka ini kemudian jadi diulur-ulur, Pak. Mungkin bisa berikan informasi juga mengenai hal ini. Iya, benar. Saya setuju dengan Mbak Hana bahwa apa yang di insiden yang terjadi di Jakarta Selatan itu tidak boleh digeneralisir bahwa para pelaku usaha itu selalu melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga menyadari bahwa sektor dunia usaha itu juga sangat terpukul dalam situasi seperti ini dan sekarang menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama hidup berdampingan dengan COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat memang tanda-tanda terjadinya euforia masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di Jakarta di mana penularan itu sangat drastis dan di seluruh Indonesia juga demikian halnya ya dalam 1 bulan terakhir itu penurunan mencapai 64% dalam 1 bulan terakhir hingga kemarin. Kemudian di Jawa sendiri penurunan kasusnya sampai 75%. Nah, ini yang selalu diingatkan juga oleh Presiden Jokowi agar masyarakat tetap berhati-hati dan kemudian tidak euforia untuk kemudian menggebet mobilitasnya gitu ya dengan pergi kemana-mana ke tempat hiburan atau kemudian ke restoran yang sebenarnya di sana juga masih dilakukan pembatasan dan uji coba bagaimana usaha ini tetap bisa buka tetapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sejatinya ini sudah terjadi juga dalam 4 pekan terakhir ketika kita mulai melakukan uji coba dengan protokol kesehatan yang baru seperti kemudian masuk pusat perbelanjaan harus menggunakan aplikasi misalnya kayak gitu. Jadi kalau terjadi ada beberapa yang masih melakukan pelanggaran, tentu setiap pelanggaran harus mendapatkan tindakan yang semestinya agar itu tidak diulangi. Tetapi rasanya kita juga tidak cukup bijak untuk mengatakan bahwa semua pelaku usaha melanggar. Ya, baik. Pak Trubus nanti juga mungkin bisa berikan pandangannya. Karena kalau tadi Mbak Hana berkata bahwa harusnya bisa diantisipasi. Karena saat semuanya dilonggarkan pasti ada kecenderungan. 1, 2, tidak semuanya. Tapi ada kecenderungan untuk bisa menyalahi atau tidak menaati peraturan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua juga apakah memang mereka ini kok sering sekali untuk melakukan pelanggaran. Sanksinya kurang tegas Pak. Nanti Pak Trubus bisa jawab tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.